Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Bagi kalian yang suka dengan konten tentang anggrek, bisa langsung aja subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update tentang video kami. Oke, kali ini kita akan bahas tentang anggrek itu apakah bisa stres sih? Nah, ini menarik nih. Bahasan kali ini, anggrek bisa stres. Apa iya? Ciri-cirinya apa aja? Dan gimana caranya nih? Atau solusinya? Yuk simak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apakah anggrek itu bisa stres? Jawabannya bisa. Kenapa? Itu karena ada beberapa hal atau faktor yang mendukung anggrek ini stres. Stres dalam hal ini yaitu gagalnya beradaptasi ataupun kurangnya persyaratan hidup. Ini yang terkadang oleh pemula anggrek kadang kurang memperhatikan cara tumbuh tanaman anggrek. Jadi kita sebagai pembudidaya atau mungkin pecinta anggrek, intinya kita sebagai orang yang merawat anggrek harus tahu dulu nih kriteria atau cara tumbuh tanaman anggrek itu sendiri. Apa sih yang diperlukan? Apa sih yang harus kita penuhi untuk si anggrek ini yang nanti kita pelihara gitu. Kebetulan sekarang kita ada sampel, ada contoh. Di sini adalah sebuah anggrek spesi. Ini termasuk dalam kategori Dendrobium. Nah, ini kebetulan adalah anggrek besi spesies Papua. Di sini bisa saya katakan anggrek ini dalam keadaan yang stres. Kenapa stres? Karena dia kurang cara tumbuh hidupnya. Cara tumbuh hidupnya ini kurang pas, sehingga dia tidak bisa beradaptasi secara maksimal, hingga menimbulkanlah stres. Nah, sebelum itu kita mungkin bahas dulu tentang apa sih cara tumbuh hidup bagi tanaman ini. Jadi cara tumbuh hidup tanaman ini pada umumnya adalah terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah adanya sinar matahari, kemudian air, pupuk, dan juga angin. Nah, otomatis tempat hidup lingkungan yang sehat, yang bersih, itu juga akan menimbulkan sirkulasi udara yang bagus juga. Sinar matahari yang cukup itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman anggrek. Jadi perlu banget nih buat kalian-kalian yang ingin memelihara anggrek, pastikan aspek-aspek tersebut tercukupi. Untuk kadar sinar matahari juga berbeda dari anggrek satu dengan yang lain. Contoh seperti anggrek bulan itu hanya membutuhkan sinar matahari paling tidak maksimal sekitar 40% saja dibandingkan dengan anggrek Dendrobium. Dendrobium mampu menyerap atau dia bertahan di sinar matahari yang lebih dari 50 atau mungkin 95%, atau mungkin bahkan ada yang outdoor full sun full rain. Nah, itu perlu adaptasi juga. Hal tersebut akan kita bahas di lain waktu. Cuman sekarang kita fokus kepada tanaman anggrek Dendrobium yang ada di depan saya ini. Kenapa saya bisa katakan stres? Ini karena dia kurangnya sinar matahari. Jadi sinar matahari yang kurang, apalagi untuk di Ketengah Pedraden ini kan dia termasuk di dataran yang sedang. Namun untuk MDPL-nya sekitar 400 atau 500 MDPL kalau tidak salah. Dan sinar matahari yang sangat kurang. Karena apa? Karena di lingkungan sekitar kita, greenhouse itu ada tanaman-tanaman besar sehingga mataharinya kurang. Jadi tanaman ini itu kita beli secara online. Batu Sainin Orchid di Malang pada pekan lalu itu memang saya order tanaman spesies Papua. Ada Spectabile, Lineale, kemudian Surusi, Smiliane, kemudian termasuk anggrek besi ini. Nah, ketika order memang ini mungkin sudah karena terlalu lama di pack di kardus gitu ya. Jadi dia mengalami dehidrasi yang cukup tinggi. Benar-benar kondisinya kering, dan itu kita upayakan ketika penanganan di awal adalah kita rendam B1, kemudian kita kasih atonik juga, dan juga kita kasih siram air juga, dan ditempatkan di tempat yang ada sinar matahari dan juga angin, namun tidak full. Jadi masih di dalam greenhouse. Namun ketika selang 1 bulan kita melakukan pemeliharaan atau treatment, ternyata ada indikasi lain, yaitu adanya batang yang sudah busuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sahabat kebun anggrek Sekar Gumilang, jika mempunyai tanaman anggrek yang busuk,
segera lekas dipotong saja. Jadi tanda-tanda tanaman ini gagal beradaptasi salah satunya adalah dia memiliki tanaman atau memiliki ciri fisik yang kurang bagus. Dapat dilihat dari batang atau pseudobulb yang terlalu keriput, kering dan keriput. Nah, yang kedua adalah warna batangnya ini dia tidak segar, artinya tidak hijau. Pasti ada agak kuning atau mungkin hampir kecoklatan, itu menandakan adalah batang itu busuk. Oke, setelah itu kita lihat dari sisi daun. Dari sisi daun bisa dilihat ada kecenderungan warna yang cenderung pucat. Jadi yang tadinya hijau segar berubah menjadi agak kuning. Nah, ini menandakan dia gagal beradaptasi atau tidak tumbuh. Tanaman ini tidak tumbuh nih. Yang paling mudah untuk diindikasi itu adalah tidak ada munculnya akar baru. Nah, ini yang paling penting nih. Tidak muncul akar baru. Apakah tanaman ini mati? Tidak. Jadi tanaman ini sekarang posisinya adalah mati suri. Tidak mati secara total. Dia masih bisa hidup asalkan masih ada batang atau pseudobulb yang masih hijau. Nah, ini uniknya Dendrobium. Jadi masih bisa kita selamatkan namun dengan beberapa treatment. Contoh di sini, ini warna batang ini kuning. Dan ketika kita tekan itu agak sedikit kempes. Menandakan ini sudah busuk. Nah, ini juga walaupun masih ada daunnya, tapi batang ini kondisi busuk. Nah, ketika ini akan patah, mudah patah. Ini juga busuk. Nah, nanti ini kita akan potong untuk melakukan treatment juga. Nah, di sini juga sama. Secara fisik oke. Berbeda dengan tanaman yang ini ya. Anggrek besi yang ini berbeda. Walaupun jenisnya sama, tapi kondisinya berbeda. Dia sama-sama dalam kondisi yang gagal beradaptasi. Walaupun masih ada daun, batangnya masih banyak yang hijau. Dan juga tumbuh tunas baru. Namun, tidak ada munculnya akar baru nih kak, teman-teman sekalian. Kalau dilihat tidak ada munculnya akar baru. Jadi dia menandakan gagal beradaptasi. Pada dasarnya nanti dia akan ngedrop dan akan menjadi seperti ini jika salah melaksanakan treatment. Nah, itu yang paling penting ya. Selain faktor itu, juga terlalu sering melaksanakan repolting. Jadi kita bahas yang kondisi dalam pot ya. Ketika kita terlalu sering melaksanakan repolting, itu akan mencabut akar, kemudian merusak akar. Itu akan mengakibatkan stressing juga pada tanaman anggrek. Selain itu, stressing juga dapat terjadi karena sering pindah-pindah tempat nih. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang ketika akan memelihara tanaman anggrek atau mungkin baru mulai belajar, saya sarankan jangan terlalu sering untuk memindah tanaman anggrek. Jadi penempatan awal itu sangat penting. Perlu adaptasi ulang ketika dia dipindahkan ke tempat yang lain. Mungkin untuk penyiraman saya sarankan 1 hari sekali. Itu bagi tanaman media yang tidak terlalu menyerap air ya, seperti arang ataupun moss hitam, ataupun tempel di pakis atau serabut kelapa, itu bisa saya sarankan 1 kali 1 hari. Namun jika menggunakan media yang daya serapnya tinggi, itu bisa di 2 hari atau 3 hari sekali kondisional melihat kadar air dari media tersebut. Oke, mungkin itu aja teman-teman sahabat kebun anggrek Sekar Gumilang, informasi atau ilmu yang bisa saya bagikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin baru belajar anggrek atau mungkin mengalami hal tersebut atau kendala-kendala seperti ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian dan kawan-kawan kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang proses ini. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan channel ini yang berkaitan dengan anggrek, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan tentang update video kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggrek Indonesia.